Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Para mahasiswa yang Bapak banggakan, kita ketemu kembali di pertemuan kelima pada mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ini. Baik, sekilas kita ulang bahwa unsur berdirinya negara di pertemuan keempat sudah perinci, yaitu ada dua, yaitu unsur konstitutif dan unsur deklaratif. Di mana unsur konstitutif terdiri dari adanya rakyat, adanya wilayah, dan adanya pemerintah yang berdaulat. Nah, kemudian kalau dilihat dari unsur deklaratif, yaitu ada unsur de facto dan ada unsur de jure atau pengakuan dari negara lain berdasarkan fakta sejarah dan berdasarkan konsep hukum internasional. Nah, secara umum memang unsur-unsur dalam negara itu ada tiga. Secara umum, jadi Bapak ulangi, unsur-unsur terbentuknya negara itu ada tiga. Yang pertama ada rakyat terdiri dari ada penduduk, kemudian ada bukan penduduk, ada warga negara dan bukan warga negara. Dan itu sudah kita bahas di pertemuan keempat dalam video yang sudah Bapak sharekan. Kemudian yang kedua itu ada wilayah. Nah, wilayah terbagi menjadi tiga, ada wilayah lautan, ada wilayah daratan, dan ada wilayah udara. Dan kita Indonesia memiliki luas wilayah yang lautan lebih luas daripada daratan, sehingga kita dikenal dengan sebutan wilayah atau negara yang disebut dengan negara maritim. Sedangkan lautan atau daratan kita itu walaupun kecil dibandingkan dengan luas lautan, tapi kita dikenal dengan sebutan negara agraris karena daratan kita sangat subur dan sangat potensial untuk berbagai macam kegiatan-kegiatan pertanian ataupun peternakan. Nah, hari ini kita akan kaji tentang unsur-unsur negara dari segi wilayah. Nah, wilayah Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke, itu ada daratan, ada lautan. Dan untuk wilayah lautan Indonesia, itu memang luasnya sekitar 3,2 ribu km persegi. Jika dibandingkan dengan luas daratan kita, itu hanya sekitar 1,9 juta kilometer persegi, jelas wilayah lautan kita lebih luas. Nah, untuk wilayah daratan terbentang dari Sabang sampai Merauke itu berupa kepulauan, sehingga negara kita itu dikenal dengan sebutan negara kepulauan. Yang terbentang dari Sabang sampai Merauke kurang lebih ada 17.500 pulau yang terbentang di Sabang sampai Merauke. Yang memang beberapa pulau belum ada namanya dan beberapa pulau yang sudah diberikan nama. Nah, kemudian untuk batas wilayah kita, untuk batas wilayah negara Republik Indonesia itu terbagi menjadi darat dan lautan. Biasanya kalau untuk daratan, batas wilayah itu terbentuk dari sungai, kemudian ada patok, kemudian ada tubuh. Itu adalah sebagai batas wilayah di daratan antara negara dengan negara yang lainnya. Untuk Indonesia, contoh yang berbatasan darat langsung, itu ada Indonesia dengan negara Papua Nugini, kemudian Indonesia dengan Brunei Darussalam, Indonesia dengan Timur Leste, Indonesia dengan Malaysia. Itu adalah batas-batas darat yang berbatasan langsung dengan Indonesia atau negara kita. Nah, kemudian untuk batas laut, nah itu ada dikenal dengan istilah batas laut teritorial. Jadi maksud dengan batas laut teritorial adalah wilayah bagian laut yang berada di bawah kedaulatan negara yang bersangkutan, atau wilayah yang berada berdasarkan pada area-area wilayah negara itu adalah batas laut teritorial. Nah, batas laut teritorial artinya negara tersebut bisa mempergunakan wilayah laut tersebut untuk kepentingan negaranya, untuk nelayan, untuk pengoboran minyak, kemudian pengambilan sumber-sumber daya alam lainnya, kemudian dan aktivitas-aktivitas kelautan lain yang bermanfaat bagi negaranya. Nah, batas laut teritorial itu dulu batasnya dari daratan atau dari sisi pantai ke tengah lautan, itu berdasarkan deklarasi Juanda tahun 1957, itu adalah luasnya sebesar atau sejauh 12 mil. Nah, kalau sekarang itu berdasarkan kesepakatan negara-negara internasional dalam konsep zona ekonomi inklusif atau ZTE, itu dikenal sampai 200 mil. Artinya negara tersebut bisa memanfaatkan sumber daya alam lautnya dari mulai garis pantai sampai laut lepas ke dalam, itu sejauh 200 mil kita bisa pergunakan.
Nah, itu untuk batas lautnya. Kemudian ada juga yang disebut dengan batas laut kontinum. Kalau batas laut kontinum berarti adalah batas laut yang disebut dengan, kalau tadi teritorial itu batas panjangnya, kemudian kalau sekarang itu batas kedalamannya. Artinya negara tersebut bisa mempergunakan kedalaman lautan untuk kepentingan negaranya, aktivitas kelautan dan sebagainya. Itu batas kelautannya, batas kedalamannya itu adalah sekitar 200 meter, itu bisa dipergunakan berdasarkan landas kontinen Indonesia, itu bisa dipergunakan untuk kepentingan negaranya berdasarkan aktivitas kelautan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan warga negara Indonesia. Itu batas laut kontinen, jadi itu dilihat dari unsur kedalaman lautnya. Nah, bisa dimanfaatkan sejauh 200 meter. Nah, berikutnya, dan yang lainnya pun juga itu bisa dimanfaatkan sebenarnya, asalkan berdasarkan hukum-hukum atau ketentuan-ketentuan yang ada dan disepakati oleh masyarakat Indonesia. Nah, berikutnya kita mengenal tentang batas laut zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Nah, ZEE ini yang kita kenal tadi itu adalah pada tahun 1983 negara-negara dunia sepakat bahwa batas laut zona ekonomi eksklusif itu artinya dari sisi pantai ke laut lepas itu yang mulanya 12 mil sekarang dalam ZEE menjadi 200 mil. Artinya negara tersebut bisa memanfaatkan baik itu dari segi landas kontinennya atau landas teritorialnya, itu bisa dipergunakan untuk kepentingan bangsa dan negaranya, untuk aktivitas-aktivitas kelautan yang bisa menggali sumber daya alam yang ada di laut untuk kepentingan bangsa dan negaranya. Nah, itu adalah unsur negara pada bagian wilayah yang terdiri dari darat, laut, dan udara. Nah, untuk udara jelas itu diukur oleh alat elektronik yang batas ketinggian dan batas wilayahnya juga sama diukur dengan alat elektronik yang disebut dengan radar, di mana kita posisi masih di bawah pemerintahan atau di bawah teritorial negara kita atau sudah keluar. Itu nanti di radar akan kelihatan berupa dideteksi oleh alat elektronik. Nah, unsur yang ketiga dalam unsur negara itu adalah pemerintah yang berdaulat. Kemarin Bapak sudah bahas bahwa pemerintah yang berdaulat itu artinya diakui. Yang namanya berdaulat artinya diakui keberadaannya, diakui kemerdekaannya, diakui kebebasannya, baik diakui oleh masyarakat warga negaranya ataupun diakui oleh kancah pergaulan internasional atau negara-negara lain. Nah, Indonesia pertama kali yang mengakui negara kita sudah berdaulat adalah negara Mesir, disusul dengan negara-negara yang ada di Timur Tengah lainnya, termasuk Palestina adalah negara yang sudah mengakui kemerdekaan Indonesia. Yang pertama kali adalah diakui oleh Mesir, disusul oleh negara Timur Tengah lainnya, termasuk Palestina. Nah, kemudian pemerintah yang berdaulat ini juga kita tahu bahwa pemerintah itu di Indonesia terbagi menjadi 4 unsur. Yang pertama ada unsur legislatif, mereka yang membuat undang-undang, kemudian terdiri dari ada MPR, kemudian ada DPR, ada DPD, itu tingkat pusat. Tingkat daerahnya ada DPRD tingkat provinsi dan DPRD tingkat kota madya atau kabupaten. Nah, untuk eksekutif itu dari mulai presiden, para menteri, kemudian tingkat pusat itu, kemudian tingkat daerahnya ada gubernur, kemudian ada wali kota atau bupati, kemudian camat, lurah atau kades, kemudian RT, RW, RT, kemudian sampai kepala keluarga, itu adalah eksekutif. Nah, kemudian yudikatifnya itu dari mulai peradilan tingkat tinggi di Indonesia, yaitu dari mulai Mahkamah Agung, kemudian ada Mahkamah Konstitusi, dan ada Komisi Yudisial. Nah, masing-masing memiliki tugas dan peranan yang berbeda. Nanti akan kita kaji di bahasan pertemuan yang akan datang, di bahasan konstitusi negara. Maka tugas dan fungsi mereka itu terkaji dalam bahasan konstitusi negara. Apa tugas presiden, apa tugas Mahkamah Agung, tugas Mahkamah Konstitusi, dan lain sebagainya ada di bahasan konstitusi negara. Nah, itu lembaga pemerintah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, kalau dilihat dari segi peradilan Indonesia, maka jelas dari mulai peradilan pusat, dari mulai Mahkamah Agung, kemudian peradilan tingkat 3 itu ya, kemudian tingkat 2-nya peradilan tinggi negeri, kemudian pengadilan tinggi provinsi dan pengadilan tinggi negeri. Nah, itu adalah urutan peradilan di Indonesia. Nah, kemudian kita masuk kepada pengakuan dari negara lain.
bahwa ada de facto, ada de jure, artinya pengakuan berdasarkan fakta sejarah. Contoh, fakta sejarahnya Indonesia merdeka 17 Agustus. Nah, tapi kita diakui oleh negara lain secara de jurenya itu tahun 1949 oleh Mesir dan diikuti oleh negara-negara Timur Tengah lainnya. Nah, itu unsur berinya negara. Nah, sekarang kita masuk kepada bahasa negara. Apa itu negara? Ingat bahwa negara itu adalah sebuah organisasi yang di dalamnya terdiri dari ada rakyat, ada pemerintah, ada wilayah, dan ada pemerintah yang berdaulat. Nah, sekarang kita lihat bahwa apa sih yang dimaksud dengan sifat-sifat negara itu. Nah, dalam konsep bahasan hari ini kita akan kaji bahwa sifat negara itu terdiri dari ada 3. Yang pertama, sifat negara itu memaksa. Artinya negara memiliki kewenangan untuk memaksakan aturan, wewenangnya kepada masyarakat suatu negaranya atau warga negaranya. Untuk apa? Agar negaranya, warga negaranya mengikuti aturan tersebut dan negara tersebut akan makmur dan berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan dan cita-cita dari negara tersebut. Jadi negara itu punya hak untuk memaksakan aturan dan memaksakan agar masyarakat taat pada aturan tersebut. Nah, yang berikutnya, yang kedua, ada yang disebut dengan negara memiliki sifat monopoli, artinya menguasai. Nah, monopoli ini artinya negara berhak untuk mengelola atau menentukan suatu tindakan tanpa adanya hak dan kewajiban yang sama di pihak lain. Artinya negara memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya alam, mengelola kekayaan alam, mengelola apa yang ada di negara itu dan dikuasai semuanya oleh negara itu tanpa ada campur tangan dari pihak-pihak lain. Itu yang disebut dengan negara memiliki sifat monopoli atau menguasai semuanya. Nah, berikutnya kita lihat bahwa negara itu justru mencakup semuanya, artinya bidang kehidupan semua dikuasai oleh negara. Bidang ilmu sosial, kemudian bidang ekonomi, bidang agama, sosial, politik, dan sebagainya. Dari Sabang sampai Merauke, negara harus mencakup semua bidang itu, negara harus mencakup dan menguasai wilayah bagian itu untuk kepentingan kemajuan bangsa dan negaranya. Negara punya sikap atau punya sifat mencakup semua, artinya dari Sabang sampai Merauke itu adalah wilayah kekuasaan suatu negara. Kalau Indonesia itu jelas presidennya sama, konstitusinya sama, kemudian ideologinya juga sama. Nah, itu adalah negara memiliki sifat mencakup semuanya. Nah, itu beberapa sifat dari negara. Nah, kemudian kita lihat bahwa apa yang menjadi tujuan dan fungsi negara itu. Nah, tujuan negara Republik Indonesia secara umum adalah mensejahterakan masyarakatnya. Nah, secara khusus, tujuan negara Republik Indonesia itu sudah tertanam dan tercantum dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945. Apa itu? Yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat adalah ikut serta dalam usaha perdamaian dan perdamaian dunia. Nah, itu adalah tujuan negara Indonesia yang tercantum dalam konstitusi negara, tepatnya dalam teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itu adalah tujuan negara. Nah, berikutnya kita masuk kepada fungsi negara. Nah, fungsi negara itu secara umum memang harus menjalankan roda pemerintahan dengan baik dengan tujuan agar masyarakat dan negaranya bisa sejahtera. Nah, secara umum apa yang menjadi fungsi negara itu? Nah, maka bisa kita simpulkan yang pertama bahwa fungsi negara itu adalah mengupayakan kesejahteraan warganya agar dapat menikmati kehidupan yang layak. Dari Sabang sampai Merauke Indonesia, masyarakatnya harus sejahtera hidupnya, harus layak hidupnya. Itu fungsi negara yang pertama. Yang kedua, meningkatkan kecerdasan dalam mengguna budi pekerti warga negaranya. Nah, jadi bukan hanya sejahtera, tapi dicerdaskan juga yang sesuai dengan amanat dan tujuan dari negara Republik Indonesia tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Kemudian yang berikutnya, menjaga keamanan dan ketertiban serta stabilitas nasionalnya. Kemudian yang keempat adalah mempertahankan negara dari gangguan eksternal ataupun gangguan internal. Serta yang terakhir adalah mewujudkan keadilan bagi masyarakatnya. Itu secara teoritis tentang fungsi negara. Nah, itu yang bisa kita sampaikan dalam topik bahasan
di pertemuan kelima ini. Mudah-mudahan Anda melalui tayangan video ini bisa sedikit mendapat gambaran tentang unsur negara, tujuan negara, dan fungsi-fungsi negara. Terima kasih. Saya mohon maaf kalau ada kekurangannya. Sampai ketemu di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.